Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran kimia kelas 10 ya. Baiklah anak-anakku, kita akan mempelajari bab 2 yaitu struktur atom. Struktur atom ini pernah kalian pelajari di SMP ya. Coba diingat kembali. Anda mungkin masih ingat tentang elektron, proton, neutron. Nah, seperti itu ya. Di SMA ini akan diperdalam lagi secara detail ya. Baiklah. Yang pertama, kita awali dulu tentang teori atom ya. Teori atom Dalton itu yang pertama kali. Demokritus pada tahun 460 ya sebelum Masehi mengumumkan bahwa materi terbentuk dari partikel yang sudah tak terbagi. Kemudian mereka sebut dengan istilah atom, berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, artinya tak terbagi. Ya, itu menurut Demokritus. Tetapi Plato dan Aristoteles ini berpendapat bahwa tidak ada yang tak terbagi ya, karena beliau sangat berpengaruh pada zamannya sehingga gagasan tentang atom ini memudar dan tidak mengalami perkembangan selama berabad-abad ya, tuh. Pada tahun 1774, Antonio Lavoisier, ya Laurent Lavoisier ini melakukan percobaan sampai menemukan bahwa dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa ya, sampai menemukan hukum disebut dengan hukum kekekalan massa. Pada tahun 1754, Joseph Louis Proust juga menemukan hukum perbandingan tetap ya, menyatakan bahwa unsur-unsur bergabung dengan perbandingan tertentu. Sehingga John Dalton merumuskan teori atom yang pertama ya. Jadi muncul pertama ini teori atom pertama oleh John Dalton itu pada tahun 1803 sampai 1807. Yang kita kenal dengan teori atom Dalton ya, Dek. Berikut ini adalah postulat-postulat dalam teori atom Dalton, namun ada beberapa yang tidak sesuai dan diubah jadi teori berikut. Ya, yang pertama, atom adalah unit pembangun dari segala macam materi. 2. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsurnya. Contoh unsur besi itu dibagi lagi, dipotong kecil-kecil sampai paling kecil ya. Itu yang terkecil itu disebut atom, dan sifat yang kecil itu pun mempunyai sifat unsur besi tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam reaksi kimia, atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak dapat berubah menjadi atom unsur lain. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang susunan atom yang terlibat dalam reaksi. Itu menurut Dalton. Jadi Dalton itu mengatakan atom itu seperti bola pejal ya. Kita ingat ya, nanti ada di gambar di buku kalian halaman 48. 48 itu kentara sekali. Jadi saya harap Anda dengarkan ini sambil buka buku Erlangga halaman 48. Tuh, yang pertama adalah model atom Dalton seperti itu, bola pejal. Kemudian mengalami perkembangan lagi ya. Ditemukan proton, elektron ya, proton. Masih ingat proton? Proton di SMP. Proton itu bermuatan apa? Bermuatan positif. Oke, kalau elektron bermuatan negatif. Oke, iya. Silahkan di situ di tabel sudah dirangkum proton lambangnya N,
elektron E, neutron N. Kemudian ada massa, lihat massanya kecil sekali ya, 10 pangkat itu kecil, min lagi pangkatnya min 28 untuk elektron ya, kecil. Kemudian bisa juga dinyatakan dalam bentuk satuan SMA, artinya satuan massa atom SMA itu. Muatan proton positif, elektron negatif, sedangkan neutron adalah netral ya. Penemunya proton Goldstein ya. Kemudian elektronnya J.J. Thomson, kemudian neutron adalah Chadwick ya. Nah, lanjut lagi setelah model atom Dalton ya, Dalton bola pejal. Berkembang lagi yaitu model atom, teori atom Thomson ya. Thomson ini karena tadi ada proton, elektron ya, seperti itu. Nah, proton ya. Seperti ini atom teori Thomson ya. Thomson ini melakukan percobaan dengan sinar katode, tabung sinar katode ya. Tabung sinar katoda. Nah, seperti ini. Jadi ternyata atom itu bukan bola pejal aja, ada yang bermuatan ya. Buktinya juga ada, besi dialirkan listrik bisa, itu bisa mengalirkan elektron, berarti kan ada satu hal yang bermuatan gitu ya. Nah, di sini melalui percobaan sinar katoda tersebut ya, bahwa perpendaran itu disebabkan oleh suatu radiasi yang memancar dari permukaan katode menuju anode. Oleh karena berasal dari katode, maka disebut sinar katode. Percobaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan negatif, elektron ya. Berarti Thomson ini berpendapat bahwa atom itu ada yang bermuatan negatif ya, ada yang bermuatan negatif, sehingga kemudian percobaan tetes minyak milikan juga seperti ini, sinar X yang tadi membuat elektron terlepas dari molekul garis dalam tabung elektron, kemudian menempel pada tetes minyak sehingga tetes minyak tersebut menjadi bermuatan negatif. Beda potensial pada padat logam diatur sedemikian sehingga tetes minyak dengan muatan terkecil melayang, disebut menjadi jika gaya gravitasi sama dengan gaya tolak kolom. Dengan demikian muatan elektron dapat ditentukan. Jadi ini tetes minyak milikan ini menentukan muatan elektronnya berapa, muatan ya. Nah, balik lagi ke teori atom Thomson ya. Tadi Thomson udah kok ada elektron, ada sinar katode, itu bermuatan negatif. Berarti pada tahun 1900 menurut Thomson, atom terdiri atas materi yang bermuatan positif ya. Dan di dalamnya tersebar elektron ya. Jadi ada disebut sebagai roti kismis atau onde-onde ya. Jadi ada muatan positif, kemudian disebar elektron. Itu Thomson ya. Mengalami perkembangan lagi yaitu teori atom Rutherford. Rutherford ini menemukan inti atom. Jadi bukan bola pejal, bola ulang. Dalton tuh bola pejal. Thomson roti kismis ya. Jadi seperti roti ada kismisnya yang ditaburi kismis ya. Kismisnya ada elektron. Nah, sedangkan Rutherford ini menemukan inti atom. Oh, berarti di dalam atom itu ada inti dan ada elektron gitu loh. Berkembang terus ya. Halaman 48 kamu cek. Nah, ini percobaannya beliau seperti ini Rutherford. Jadi model atom Rutherford, atom mempunyai inti yang kecil. Ada inti sangat pejal dan bermuatan positif yang berada di pusat atom. Jadi ada inti yang di pusat atom, itu adalah inti atom ya. Elektron beredar mengitari inti atom pada lintasan yang relatif sangat jauh. Kemudian ada elektron yang muter-muter. Nah, itu menurut Rutherford. Ada inti di tengah, bola pejalnya positif di tengah. Ada inti itu ada proton dan neutron, kemudian elektronnya itu mengitari dalam lintasan yang jauh, muter-muter begitu. Lihat halaman 48 Rutherford ya. Nah, berkembang terus ya. Ini tentang inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, seperti ini ya.
proton, neutron ada dalam inti atom. Kemudian teori selanjutnya adalah teori atom Bohr ya. Masih melihat halaman 48 supaya terbayang, dan mekanika kuantum ya, dua lagi ya, teori Bohr. Bohr ini kaitan dengan spektrum atom. Radiasi cahaya yang dihasilkan oleh unsur gas yang berpijar hanya mengandung beberapa panjang gelombang warna secara terputus-putus, sehingga disebut spektrum discontinue atau spektrum garis ya, garis cahaya. Nah, ini Max Planck ya, Max Planck seperti ini ya. Ada energi foton ya. Nanti di perkuliahan Anda lebih diperdalam lagi nih. Ini sepintas aja ya, Max Planck. Nah, contoh ini ada garis merah, ini dalam hitungannya juga ada E, energi radiasi sama dengan H kali, itu masukkan angka-angkanya. Nah, model atom Neil Bohr ini seperti apa? Ya, Neil Bohr ini seperti apa? Nah, ini. Jadi Neil Bohr itu ada kulit-kulit ya bedanya. Kalau model atom Rutherford kan katanya hanya mengelilingi aja dalam lintasan ya, nggak dijelaskan. Kalau Bohr ini adanya kulit-kulit. Di situ ada kulit K, L, M, N ya, O, P. Coba dipahami itu ya. Neil Bohr dapat menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan teori kuantum Max Planck tadi. Menurut Bohr, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom hanya dapat beredar pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi tertentu. Jadi elektron itu ada lintasan elektronnya. Nah, ada kulit ya, Ibu katakan tadi kulit. Lintasan tempat elektron itu berputar ya. Jadi kentara sekali ya perkembangan model atomnya, dari mulai model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Neil Bohr. Oke, seperti ini. Di situ kulitnya ada 7 ya. 6 ya, ada 6. KLMNOP ya. Itu ada kulitnya. Jumlah elektron maksimum di kulit K ada 2. Di kulit L ada 8. Nah, rumusnya 2N kuadrat gitu ya. Jadi ketika kulitnya yang ketiga, maka 2 kali 3 pangkat N. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan 9, dikali 2, 18. Ketika kulitnya keempat, maka 2 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat 16. 16 kali 2 berapa? Kalau kulit keempat, kulit N. 32. Oke, lanjut ya. Setiap kulit ditandai dengan suatu bilangan yang disebut bilangan kuantum. Nanti belajar bilangan kuantum juga nih ya. Sekarang masih de Broglie nih ya, berkembang lagi. Nah, elektron, mengapa ini de Broglie bertanya ini, mengapa elektron hanya boleh berada pada tingkat energi tertentu ya. Nah, ternyata Louis de Broglie ini elektron itu dipandangnya sebagai gelombang ya, gelombang ya. Ini dasar dari teori model atom mekanika kuantum ya. Yang terakhir ya, ada prinsip ketidakpastian Heisenberg ya, seperti ini. Nah, ini hipotesis Louis de Broglie. Nah, ini silahkan disimak aja. Kemudian model atom mekanika. Nah, jadi dasar tadi ya, mekanika kuantum seperti ini. Yang terakhir ya, ini ya, mekanika kuantum. Schrödinger memperhitungkan dualisme sifat elektron. Jadi elektron itu dipandang sebagai partikel sekaligus juga sebagai gelombang ya. Temuan Schrödinger ini memungkinkan kita untuk menentukan struktur elektronik atom ya, baik yang berelektron tunggal maupun yang berelektron banyak. Semakin rapat titik-titiknya, berarti semakin besar peluang menemukan elektron di daerah itu ya. Jadi seperti ini tuh. Ada bilangan kuantum ya, namanya mekanika kuantum nih. Nanti di sini ada istilah N, L, M. Lihat halaman 48 juga sama itu. Ada bilangan kuantum utama, ya. Ada bilangan kuantum azimut, lambangnya L.
Itu menurut teori mekanika kuantum. Oke, jadi kita sudah belajar perkembangan model atom ya, mulai dari Dalton. Masih ingat apa tadi Dalton? Dalton itu bola pejal. Kalau model atom Thomson itu roti kismis atau onde-onde. Jadi ada yang positif, kemudian elektronnya tersebar saja seperti itu. Berlanjut lagi Rutherford. Oh ternyata ada inti, kemudian elektronnya berputar mengelilingi. Lanjut lagi model atom Neil Bohr. Mengelilinginya elektron itu ada lintasan-lintasan tertentu ya. Kemudian sampai terakhir yaitu mekanika kuantum, kulitnya lebih terbagi-bagi lagi. Nanti akan dipelajari ya. Nanti ya ini bilangan kuantum ya, kita lanjutnya nanti. Oke, itu aja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ketemu lagi nanti di minggu depan ya menggunakan Microsoft Teams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.